Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan menerjemahkan bahasa Arab. Tema kita adalah adabul akli wasyurbi. Adab makan dan minum. Kana Umar bin Abi Salamata gulaman sagiron. Umar ibnu Abi Salamah adalah seorang anak kecil. Wa kana ma'a ummihi ummi Salamata radhiyallahu anha. Beliau hidup tinggal bersama ibunya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa kanat Ummu Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaujun itu bisa kita artikan istri atau pasangan. Tazawwajaha ba'da wafati Abi Salamata radhiyallahu anhu. Nabi menikahi Ummu Salamah ba'da wafati Abi Salamah, setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat. Jadi Ummu Salamah sebelum dinikahi Nabi Muhammad SAW adalah istrinya Abu Salamah. Setelah Abu Salamah wafat, baru Nabi Muhammad menikahinya. Fakana Umaru fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar, anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah, hidup di bawah asuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar adalah anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Umar bin Khattab, tetapi ini adalah Umar yang lain, Umar bin Abi Salamah. Wa kana Umaru yakulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar biasa makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yakulul waladus sagiru ma'a abihi. Sebagaimana layaknya seorang anak kecil makan bersama ayahnya. Akala yakulu artinya makan. Waladun anak. Waladun auladun artinya anak-anak. Wa kama takulu anta ma'a abika wa ummika. Sebagaimana Anda atau kita semua makan bersama ayah dan ibu kita. Jadi Nabi memperlakukan Umar ibnu Abi Salamah ini seperti anak kandungnya sendiri. Wa kana Umaru gulaman yatiman. Umar ibnu Abi Salamah ini adalah anak yatim. Mata abuhu wa huwa sagirun. Ayahnya telah wafat, telah meninggal saat dia masih kecil. Mata yamutu artinya meninggal, mati atau wafat. Sagirun kecil. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Ahabba yuhibbu mencintai. Wa yu'allimuhul adaba. Dan Nabi juga mengajarinya tata krama, sopan santun. Allama yu'allimu mengajari. Fakana ya'kulu marratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika dia, yaitu Umar ibn Abi Salamah, makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat yaduhu tadulu fis sahfati wa kana ya'kulu min huna wa huna.
Saat itu tangan saat itu tangan Umar ibnu Abi Salamah berputar di piring yang besar itu. Ya'kulu min huna wa huna, makan dari sini dan dari sana. Maksudnya tangan Umar ibnu Abi Salamah ini mengambil makan dari sini, dari sana, tidak teratur. Ambil makanan, dicicip, tidak suka, letakkan. Ambil lagi yang lain, tidak suka, letakkan. Bahkan walaupun makanan itu di depan orang tua, di depan orang lain, bukan di depan dia. Karena ini ceritanya adalah makan bersama di satu piring yang besar. Jadi harusnya kan kita makan yang di depan kita. Tapi beliau ini karena masih kecil, dia makan ambil dari mana saja. Itu maksudnya fakanat yaduhu tadur fis sahfati wa kana ya'kulu min huna wa huna. Kama ya'kulu katsirun minal aulad. Sebagaimana layaknya kebanyakan anak-anak kecil makan. Kalau kita perhatikan anak-anak kita yang masih kecil atau adik-adik kita, cara makannya itu tidak teratur. Ambil sana, ambil sini, tidak suka letakkan, ambil juga bagian orang. Biasa anak kecil. Lalu bagaimana Nabi memperlakukannya? Fa'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'kulu. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengajarinya bagaimana cara makan yang bagus. Wa qala lahu, dan Nabi berkata padanya, Sammillah wa kul mimma yalik. Ucapkanlah bismillah ketika mau makan. Wa kul mimma yalik. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang di depanmu. Jangan ambil yang di depan orang lain. Karena semua makanannya sudah diatur sesuai bagian masing-masing. Wa hakadha yambagi ayyakulal muslim. Demikianlah seharusnya seorang muslim makan. Fa yasamillah, mengucapkan bismillah sebelum makan, wa ya'kulu biyaminih, lalu makan dengan tangan kanan, wa ya'kulu mimma yalihi, dan makan apa yang ada di depannya. Wa hakadha 'allaman nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu adabal akli wasyurbi. Demikianlah Nabi mengajari umat Islam, umatnya, tata cara makan dan minum yang bagus, atau adab makan dan minum yang bagus. Wa adaba kulli syai'in, dan Nabi juga mengajari kita adab segala sesuatu. Jadi setiap pekerjaan ada aturannya, ada tata keramanya. Kama 'allama Umar ibn Abi Salamah as-Saghir, sebagaimana Nabi mengajari Umar ibn Abi Salamah yang masih kecil ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru, untuk mengajari umatku. Kita lanjutkan. Wa qad addaballahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu adaba kulli syai'in, dan Allah juga telah mengajarinya adab segala sesuatu. Faqala, Nabi bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi bersabda, Allah telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Allah telah mendidikku, kata Nabi, dengan sebaik-baik pendidikan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata,
ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencaci, mencela makanan. Aba ya'ibu, mencela, mencaci. Inishtahahu akalahu. Apabila Nabi disuguhkan makanan dan dia selera, dimakannya. Inishtahahu akalahu. Bila beliau selera, kalau beliau selera suka makanan itu, dimakannya. Wa in karihahu tarakahu. Dan apabila dia tidak suka, ditinggalkannya makanannya tanpa harus mencela makanan itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajalisu kama yajalisul abadu. Saya duduk sebagaimana seorang budak duduk. Cara duduk Nabi itu seperti cara duduk seorang budak, tidak menyombongkan diri. Wa akulu kama yakulul abadu. Saya juga makan sebagaimana cara makan seorang budak. Wa qala, dan dia berkata, Nabi berkata, la akulu muttaqian. Saya tidak makan sambil bersandar. Ini maksudnya cara duduk Nabi, menghindari cara duduk orang yang sombong. Makanlah dengan makanlah dengan duduk yang bagus, duduk yang menunjukkan kita tawadhu. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, sahabat lain namanya Ka'b bin Malik juga berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathati asabi'a, sedang makan dengan menggunakan 3 jari. Wa idza faragha la'iqaha, dan apabila beliau selesai makan, la'iqaha, Nabi menjilat 3 jari itu. Maksudnya itu membersihkan 3 jari dengan lidah beliau supaya tidak ada sisa makanan yang terbuang. Jadi intinya adalah supaya tidak ada sisa makanan yang terbuang. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu at-thalatha. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan, beliau biasanya atau selalu la'iqa asabi'ahu at-thalatha, selalu menjilat 3 jari yang dia gunakan untuk makan. Ini juga maksudnya adalah supaya jangan ada sisa makanan yang terbuang sia-sia. Wa qala, dan dia berkata, dan Nabi SAW berkata, wa idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila makanan kalian terjatuh. Luqmatun itu makanan tapi dia sedikit. Apabila ada sedikit makanan kalian yang terjatuh, falyakhudha, hendaklah dia mengambilnya. Waliyumit anhal ada, lalu dibersihkan, dibuang kotoran yang menempel dari makanan itu. Waliyakulha, dan hendaklah dia memakan makanan yang sudah dibersihkan itu. Itu kalau makanannya bisa atau mungkin dibersihkan lagi. Wala yada'ha lisyaiton, dan janganlah membiarkan makanan itu menjadi bagian setan. Jadi makanan yang terbuang itu pada hakikatnya adalah menjadi makanan setan. Setan adalah musuh kita, maka jangan kasih celah dia untuk makan. Wa amaruna an naslutal qas'ata, dan Nabi Muhammad SAW menyuruh kami agar membersihkan piring itu, agar membersihkan piring yang kami gunakan untuk makan.
Maksudnya dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa makanan, dikumpulkan lalu dimakan. Waqala, dan Nabi berkata, innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikumul barakatum. Sesungguhnya kalian tidak tahu di makanan yang mana Allah letakkan keberkahan. Nah, misalnya kita makan nasi, bisa jadi di butir nasi yang terakhir itulah Allah letakkan keberkahan. Kalau kita tinggalkan, maka makanan yang penuh berkah itu tidak kita dapatkan. Maka anjuran Nabi, perintah Nabi, makanan itu dihabiskan. Piring itu dibersihkan, dikumpulkan makanan yang sudah sedikit lagi itu, kemudian kita makan. Jangan kita buang. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Anas radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila minum, beliau itu bernapas 3 kali. Maksudnya beliau tidak meneguk air itu sekali tegukan, tetapi diminum kemudian berhenti sebentar, ambil napas, minum lagi, berhenti, ambil napas, minum lagi, baru berhenti, ambil napas. Jadi tidak sekali diminum yang 1 gelas itu. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina'i au yunfakhu fihi. Nabi melarang kita bernapas di dalam bejana. Misalnya di dalam cangkir sambil minum terus bernapas di dalam cangkir itu. Nah, itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yunfakhu fihi. Nabi juga melarang kita meniup makanan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu juga berkata, annahu naha 'anis syurbi qa'iman. Naha 'anis syurbi qa'iman. Bahwa Nabi Muhammad SAW naha, melarang minum sambil berdiri. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahana, melarang kita, anil hariri wad dibaji, melarang kita yang kaum laki-laki memakai kain sutra, wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah, juga melarang kita minum dan juga makan menggunakan aniyati dhahabi, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Inaun aniyatun, artinya bejana, alat-alat yang digunakan untuk makan dan minum. Waqala, dan Nabi berkata, hiya lahum fit dunya wa hiya lakum fil akhirah. Bejana yang terbuat dari emas dan perak itu milik mereka, yaitu non-muslim, di dunia ini. Artinya biarlah mereka makan menggunakan itu, makan dan minum menggunakan itu. Wahya lakum fil akhirah, dan pada hari kiamat nanti kita itu menjadi milik kita. Nah, jadi kita umat Islam ini jangan berlaku sombong makan dan minum pakai cangkir emas, piring emas, tidak. Nanti di hari kiamat nanti. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kawan-kawan tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.